Halo teman-teman, kembali lagi bersama gue Yunepto di sini. Ya, di siang hari ini gue akan memberikan sebuah informasi lagi. Tapi sebelum lebih lanjut, perlu disclaimer on bahwa video ini hanya sebatas pemberian informasi aja atau menjawab penasaran teman-teman yang dari kemarin nanyain soal project Creo Engine kapan akan listing. Nah, di video kali ini ya sifatnya karena memberi informasi, jadi ini adalah hasil dari analisa gue sendiri dan juga hasil dari pencarian informasi yang mendalam ya. Nah, kalau teman-teman ingat pada tanggal 3 Januari 2022 gue pernah bahas sebuah project Indonesia untuk sebuah project NFT games. Ekosistemnya ini unik, di mana dia ini bisa dibilang the next-nya Gala Games. Kenapa? Karena dia ini kalau teman-teman tahu ya, Steam yang teman-teman bisa pakai untuk mendownload game Dota 2, GTA 5, dan beberapa game-game besar lainnya. Nah, kurang lebih Creo Engine sifatnya sama. Dia kayak Steam gitu loh. Ya, jadi dia kayak Steam, di mana nantinya ada beberapa game yang saat ini tuh dia udah ada 4 game, yaitu Evermore Night, Slime Heaven, Pioneerance, dan juga Merchant Marvels. Dan nantinya akan terus bertambah seiring berjalannya waktu. Nah, kelebihan dari Creo Engine sendiri adalah di bagian NFT-nya, di mana si Creo Engine ini NFT-nya itu bisa dibilang sebutannya interchangeable, di mana nantinya NFT-nya ini bisa digunakan di seluruh gamenya si Creo Engine. Jadi teman-teman hanya perlu satu NFT, bisa dimainkan di Evermore Night, bisa dimainkan di Slime Heaven, Pioneerance, Merchant Marvels, dan lain-lainnya. Jadi di sini kelebihan dari Creo Engine-nya tuh seperti itu gitu loh. Nah, akan gue bahas sedikit kelebihan dari Creo Engine lainnya. Yang pertama adalah backernya sudah bertambah. Kalau teman-teman nonton video gue yang dulu di tanggal 3 Januari, backernya masih sangat sedikit sekali. Dan juga untuk incubate buy dan juga partnernya juga masih sedikit. Tapi di sini sudah akhirnya bertambah. Ya, yang pertama dia ada TSBA, ada toko kripto, dan lain-lainnya. Untuk partner sendiri ada Godbit. Nah, sedikit cerita, untuk Godbit ini sebenarnya beberapa hari lalu atau bisa dibilang beberapa bulan ini gue ada melakukan analisa tentang namanya market maker. Mungkin untuk market maker akan gue jelaskan di beberapa hari ke depan. Tapi yang jelas market maker ini tugasnya adalah menjaga stabilitas harga suatu token yang akan dilistingkan. Nah, salah satu market maker yang masuk ke dalam kategori tier 1 dari hasil analisa gue dengan menggunakan beberapa data adalah Godbit gitu loh. Nah, gue nggak tahu apakah Godbit di sini sebagai partner Creo Engine menjadi market maker atau bukan. Tapi kalau dia menjadi market maker untuk si Creo Engine dari pihak Godbitnya bisa terbilang cukup oke, karena memang ada analisa gue dan juga beberapa teman-teman Cryptocious lainnya melihat si Godbit ini bisa menjaga stabilitas harga beberapa project, terutama project-project NFT games ya, di mana NFT games lainnya yang tidak memiliki market maker atau menggunakan market maker lainnya itu cukup hancur gitu loh. Dan harapannya adalah Creo Engine juga bisa menjaga stabilitas harga tersebut gitu. Selain itu, kelebihan lainnya adalah Creo Engine ini masuk ke dalam program TSBA atau inkubasi dari toko kripto. Di sini teman-teman bisa lihat ya, disandingkan beberapa proyek besar seperti Nanofest, Esperchain, Avalik Saga, Creo Engine, VC Games, Dakiland, dan lain-lainnya gitu loh. Jadi di sini udah ada Creo Engine-nya juga masuk ke TSBA. Nah, ini yang akan membuat gue cukup yakin kenapa dia akan listing di salah satu checks terbesar di Indonesia. Nah, mengenai listing, teman-teman kan udah banyak banget nih nanya ke gue ya, kok Creo Engine kapan listing? Creo Engine kapan listing? Karena videonya gue udah buat di 3 bulan lalu, atau 4 bulan lalu jatuhnya deh, di tanggal 3 Januari. Sekarang bulan 5 ya, Mei ya, berarti 4 bulan lalu berarti. 4 bulan lalu gue buat tentang Creo Engine dan udah banyak banget yang nanya kapan listing, kapan listing, kapan listing. Kenapa? Karena memang beberapa viewer gue atau teman-teman yang nonton video ini sebagian besar itu ikut projectnya dari awal, ambil alokasi public sale, private sale, dan juga seed sale gitu loh. Atau ada juga yang kemarin yang ikut idonya di beberapa launchpad. Nah, di sini udah ada informasi bahwa dia bilang siap-siap bahwa 4 hari lagi Creo ini akan listing ya. Nah, untuk tweet ini itu dibuat di tanggal 30 April 2022, yang artinya kemarin. Karena video ini gue uploadnya di tanggal 1 Mei, ya. Berarti kurang lebih 3 hari lagi.
ya, 3 hari lagi dia akan listing. Nah, di sini di grup Telegram Cryptosias, komunitas dari channel Unepto, gue ada kasih announcement sebenarnya. Jadi teman-teman yang sudah di grup tersebut udah tahu nih info tentang kapan si CryptoEngine ini akan listing dan dia akan listing di mana aja. Dan setelah gue telusuri, mencari informasi dan lain-lainnya, gue mendapatkan beberapa informasi dan juga beberapa prediksi dia akan listing di centralized exchange mana aja. Nah, di sini ada bocoran yang udah gue kasih. Yang pertama adalah CryptoEngine ini akan listing di tanggal 4 Mei 2022 jika tidak ada halangan. Ini udah dikasih di Twitter ya. Di Twitter dia udah bilang 4 hari lagi gitu loh. Kedua, listing dicek apa aja sih sebenarnya nantinya pertama kali. Jadi di tanggal 4 Mei, ini prediksi gua, kemungkinan dia akan listing langsung di Maxi Global dan juga toko kripto. Nah, ini teman-teman mungkin agak bingung. Kok toko kripto kan kalau mau listing tokennya di sana, dia harus listing di Binance dulu. Kok bisa langsung toko kripto? Nah, ini ada analisa gua kenapa bilang langsung di toko kripto, karena dia ini masuk ke dalam program TSBA atau Toko Kripto Sembrani Blockchain Accelerator. Walaupun di video yang pernah gue buat bahwa nggak semua project yang ada di TSBA pasti listing di toko kripto, namun yang memperkuat CryptoEngine ini bisa masuk listing toko kripto adalah pertama dia punya dampak yang cukup positif untuk seluruh pihak yang terkait. Kedua, dia punya komunitas yang jauh lebih besar dan juga solid dibandingkan beberapa project-project lainnya. Walaupun ada juga yang besar-besar, contohnya kayak Dakiland, itu besar banget. Habis itu, dia juga bisa dibilang belum listing dimanapun. Kalau Dakiland kan sudah listing duluan di DEX waktu itu. Jadi CryptoEngine ini bisa dibilang masih perawan lah. Jadi pertama kali listing di toko kripto itu kemungkinannya sangat besar sekali. Makanya kenapa prediksi gue bilang kemungkinan besar dia akan listing di toko kripto. Tapi baik lagi perlu gue ingatkan ini adalah prediksi. Ya semoga aja bener lah ya di Maxi Global dan juga toko kripto gitu loh. Nah habis itu dia akan listing di CEX mana lagi. Nah ini prediksi tambahan gue. Mungkin beberapa hari setelahnya nggak tahu ya pastinya itu tanggal berapa atau hari keberapa, tapi prediksi gue kemungkinan dia akan listing di KuCoin dan juga di Get.io. Ya semoga aja sih prediksinya nggak salah sih gitu. Nah jadi teman-teman bagi yang sudah ikut seed sale, private sale maupun public sale ataupun idonya atau di beberapa launchpad, ya teman-teman udah siap-siap aja di tanggal 4 karena ya udah bisa nikmatin yang namanya duit THR gitu loh atau duit buat lebaran. Nah, mungkin ada tambahan beberapa prediksi lagi, tapi ini gue nggak seyakin yang ini ya, nggak seyakin yang di tampilan layar teman-teman. Mungkin dia juga bisa listing di Huobi dan lain-lainnya gitu loh. Ya jadi baik lagi ini hanya prediksi aja. Kita lihat nanti di tanggal 4-nya. Apakah dia benar-benar listing di Maxi Global dan juga toko kripto atau tidak. Oke, paling ini aja informasi yang bisa gue berikan tentang CryptoEngine. Jadi teman-teman sudah bisa siap-siap aja. Semoga NFT Games Project CryptoEngine ini tuh dari Indonesia bisa membawa harum nama baik Indonesia ke global ya, ke dunia global. Jadi semoga kita nih dari Indonesia tuh nggak diremehkan lagi gitu loh, bahwa kita bisa nunjukin ada loh developer hebat di Indonesia yang bisa membangun project yang baik dan juga serius tentunya. Dan tentu saja nggak cuma sekedar mencari keuntungan, tapi ada kesenangan untuk para holdernya ya. Jadi ya harapan besar gue sih seperti itu. Oke, semoga video ini bermanfaat dan prediksi semoga tepat. Kalau teman-teman ada kritik, saran, pertanyaan, tuliskan di bawah. Atau mungkin teman-teman punya teori atau prediksi sendiri, boleh juga tuliskan di bawah ya. Kita ketemu lagi di next video. Sampai jumpa dan terima kasih. Bye-bye.